Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-ibu? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Pada hari ini, apakah tadi pagi anak ibu sarapan? Sarapan dulu, Apakah tadi malam belajar? belajar dulu, Belajarnya malam-malam apa siang-siang? malam, Kalau malam hari supaya terang pakai apa? Lampu. Jadi sekarang kita tidak bisa hidup kalau tidak ada lampu. Pembelajaran pada hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 3. Yang pada pembelajaran kali ini yang diharapkan adalah anak-anak ibu semuanya bisa menentukan atau membandingkan kosakata baku dan kosakata non baku. Juga bisa menentukan rangkaian asa yang dipakai pada suatu ruangan. Bisa anak ibu? bisa. Sudah siap untuk belajar?
Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, udah pada silakan. Buat bacanya ya Nak Ibu supaya dengar teman-teman yang lain. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 S1. Saat saklar 2 S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 S2 yang menyala. Saat saklar 3 S3 dinyalakan, maka lampu 3 S3 dan 4 L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2 dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Terima kasih kepada yang sudah mau membacakan teks deklarasi ya. Jadi dari teks tersebut ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan kata baku atau apa itu kata baku? Perhatikan. Kata baku adalah kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, biasanya bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau hal-hal yang resmi lainnya. Dan ada juga kata tidak baku adalah ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI, ya, atau lebih sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya di situ kamu menjadi kau, lo, ya, kau, atau pakai bahasa daerah we, ya, atau juga contohnya lagi misalnya saya. Kalau kata bakunya adalah saya, kata non bakunya adalah ku, ya, atau kata bakunya tidak. Kalau non bakunya tak atau enggak. Sering ya? Coba sebutkan lagi contoh kata baku dan non baku. Ayo sebut contoh. Menangis. Menangis menjadi Menangis. nangis. Terus apa lagi? Dipakai kalimat bakunya. Non bakunya dipakai. Ya? Apa lagi?
Di LKPD-nya tolong diskusikan dari teks tadi kalian temukan kata-kata baku dan kata-kata baru. Ayo diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo, mana LKPD-nya? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ayo kerjasama, tidak boleh tidak kerjasama. Ayo nama kelompoknya. Ini kelompok 2 ya. Mana LKPD-nya? 2. Kelompok 2. Ayo. Ya, kelompok 2. Ditulis, ayo diskusikan. Baca dulu. Sebelum mengerjakan dibaca petunjuknya. Disuruh apain? Disuruh mengapain kita? Ayo. Ayo, lihat dari teksnya. Mana teksnya? Lihat dari teksnya. Temukan kata-kata baku dan tidak baku yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Tadi yang sudah dibacakan sama Fajar. Ayo. Gak usah. Diskusi sayang. Ayo. Diskusi dengan Ayo 5 menit lagi.
Sudah siap anak ibu? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah siap, siapa yang berani mempresentasikan hasilnya kepada teman-teman yang lain? Ayo, siapa yang berani? Oke, baik, kelompok 2 silakan. Teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi kami, yaitu kosakata baku dipakai, buat menjadi dibuat, banget menjadi sekali. Terima kasih. Oke, kasih tangan. Ayo, adakah teman-teman yang ingin menambahkan dari kelompok 2 tadi? Ada? Ada? Apa? Oke, silakan. Apa yang mau ditambah? Oke, berarti tidak ada ya. Baik. Dari kesimpulannya tadi dapat kita simpulkan bahwa kata baku itu adalah kata-kata yang sering kita pakai sehari-hari. Sedangkan kata baku itu kata-kata yang harus biasanya dipakai untuk menulis-nulis seperti menulis buku, karya ilmiah, buku-buku pendidikan, buku-buku mata pelajaran, atau berbicara kepada orang yang lebih tua. Boleh kepada orang tuanya bilang heh, boleh? Tidak, itu tidak sopan ya. Kemudian boleh berbicara kepada guru pakai kau mau kemana? Boleh? Tidak, harus menggunakan ibu atau bapak. Mau pergi kemana bapak? Begitu. Atau bilang sama temannya, kau nggak boleh main. Itu adalah bahasa non baku atau bahasa sehari-hari. Tapi kalau bahasa bakunya adalah kamu tidak boleh pergi main. Bisa ya? Bisa. Coba sekarang. Kalau di rumah kalian kan ada lampu ya? Ada kan? Di ruangan ini juga ada lampu tidak? Ada, Bu. Ada, walaupun lampunya tidak dipasang ya. Coba kalian amati sekeliling kelas kita ini. Kamu lihat, ada saklar kan? Ada, Bu. Ada juga tempat lampu. Ya. Kenapa bisa lampu ini bisa hidup, bisa mati? Kalau saklarnya dimatikan, lampunya mati. Kenapa? Ada rangkaian listriknya. Coba lihat gambarnya. Yang mana rangkaian listrik itu? Yang seri itu yang mana? Yang paralel itu yang mana? Perhatikan ke depan. Yang seri itu adalah lampunya itu berjajar ke samping. Tapi kalau paralel, dia juga ada yang ke bawah, ya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dibuat hanya menggunakan satu jalur, ya. Dia hanya ke samping. Tapi kalau yang paralel dibentuk oleh beberapa komponen dan juga bercabang, jadi bisa ke bawah, bisa ke samping. Tidak hanya satu jalur saja ya. Contoh rangkaian listrik seri adalah itu biasanya seperti lampu hiasan taman ya. Ya, yang kecil-kecil pernah nengok? Yang di kafe-kafe itu pernah nengok? Ya kan? Tapi kalau yang paralel contohnya itu seperti lampu lalu lintas.
Tidak boleh hanya satu orang yang bekerja, harus bersama-sama. Baik, ayo. Catat apa saja rangkaian listrik yang ada di kelas kita. Ayo, diskusikan, ayo. Ayo, ditulis. Sudah siap anak ibu? Sudah. Oke, siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain? Baik, kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang rangkaian lampu di kelas kami. Ternyata rangkaian lampu di kelas kami adalah paralel karena listriknya yang bercabang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba, apakah kelompok lain setuju dengan pendapat kelompok 1? Setuju. Mengapa setuju? Karena rangkaian listrik yang ada di kelas kita berbentuk paralel yang dibuktikan dengan adanya 4 lampu yang tidak sejajar ya. Kalau seri itu sejajar. Jadi kesimpulan
Sudah siap anak ibu? Sudah. Baik. Kalau sudah siap kita kumpul ya. Baiklah anak ibu, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sebelum kita pulang, coba menurut kamu hari ini pembelajaran menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Ya. Jangan lupa sampai di rumah pembelajaran yang telah kita bahas tadi diulang-ulang, jangan sampai rumah pergi bermain, tapi sampai rumah istirahat terlebih dahulu dan malam hari kalian ulang lagi pembelajarannya ya. Ya Bu. Untuk pembelajaran kita selanjutnya untuk besok masih mengenai rangkaian musik, tetapi kita besok akan membahas mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi ibu mohon bukunya dibuka-buka untuk pembelajaran besok ya. Baiklah, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong siapkan. Ya,